12. Jangan diam aja dong, Nona. Aku baik dan friendly kok, sayang, ujar Amei dengan nada menggoda. Joanna hanya menyeringai, tanpa menjawab godaan Amei. Berapa lama lagi aku harus duduk seperti ini? Joanna cemberut sambil melihat pantulan tubuh Amei pada cermin di depannya. 5 menit lagi, tunggu ya, kamu harus tampak sempurna. Amei melihat dengan teliti tampilan Joanna yang sudah terlihat berbeda. Selesai. Amei berjalan memutari tubuh Joanna melihat Joanna dari berbagai arah. Kamu cantik, puji Amei tersenyum puas dengan riasannya sendiri. Joanna masih melihat pantulan wajahnya di depan cermin, ia tidak bisa membayangkan jika ia akan bekerja dengan harus merombak dirinya sedemikian rupa. Amei, apakah sudah selesai? Tanya Elang yang berjalan mendekat. Sudah, Tuan Bos. Bagaimana hasil sihirku? Hehe, tanya Amei dengan tangan lentiknya yang ikut bergerak saat berbicara. Elang terdiam sejenak, melihat Joanna dengan penampilan yang sangat berbeda dari biasanya. Bahkan dia tidak mengenali Joanna yang kini berdiri dengan make up yang sudah mengubah penampilan wajahnya. Jawab Elang tanpa berkomentar. Setelah ini kamu boleh pulang, perintah Elang sambil menoleh Amei yang masih memusatkan pandangannya pada Joanna sambil tersenyum seolah puas dengan hasil karyanya sendiri. Siap, Tuan Bos, jawab Amei nyengir. Amei segera membereskan semua peralatan make upnya lalu membawanya keluar dari kamar hotel Elang. Bersiaplah, sebentar lagi kita akan berangkat ke rumah orang tuaku. Elang masih pura-pura acuh dengan penampilan Joanna. Sejujurnya penampilan Joanna mencuri perhatian Elang, walau dia berpura-pura tidak memperdulikannya, namun tatapannya tetap mencuri pandang pada Joanna yang kini berubah bak putri raja. Sampai kapan aku akan berpenampilan seperti ini? Tanya Joanna ingin segera mengakhiri semua sandiwaranya. Joanna merasa menjadi orang lain bahkan dia terlihat tidak nyaman dengan penampilannya saat ini. Sampai kita pulang dari rumah orang tuaku, kamu harus mengikuti apa kataku, ingat jangan berulah. Elang memperingatkan Joanna wajahnya mendekat, napasnya terasa hangat menyentuh pipi Joanna. Iya, aku mengerti, aku akan bekerja profesional. Joanna berusaha menarik tubuhnya menjauhkan diri dari tubuh Elang yang semakin mendekat. Joanna sekilas memperhatikan wajah Elang yang sangat tampan, kulitnya putih bibirnya terlihat merah walau tanpa gincu sekalipun. Tubuhnya tinggi, unggul beberapa sentimeter dari tinggi Joanna. Semoga aku tidak akan pernah suka dengan pria seperti dia, ujar Joanna dalam hatinya. Cepat, kita berangkat sekarang, acaranya sore, aku tidak mau terlambat di acara penting orang tuaku, ujar Elang sambil melangkah keluar dari kamar hotelnya. Joanna hanya bisa mengikuti langkah Elang dari belakangnya, langkahnya tidak secepat biasanya karena dia menggunakan sepatu hak tinggi yang sungguh membuat kakinya tersiksa dan tidak bisa berjalan bebas. Bisakah kamu berjalan lebih cepat? Protes Elang sambil mendelik kesal pada Joanna yang masih berjalan jauh di belakangnya. Kamu tidak lihat kakiku sakit karena memakai sepatu setinggi ini, keluh Joanna sambil mengangkat sebelah kakinya. Jangan banyak alasan, cepatlah. Elang masih melangkah dengan cepat, tanpa mendengarkan keluhan Joanna yang sedari tadi berjalan perlahan, memperhatikan langkah kakinya yang harus diatur agar tidak terjatuh. Hingga Elang sampai di parkiran hotel. Mobil Mercedes-Benz hitam sudah terparkir di parkiran sana. Elang segera membuka pintu mobilnya. Masuklah, perintah Elang sambil menoleh Joanna. Di depan, tanya Joanna sambil menunjuk kursi mobil bagian depan, kedua alisnya mengernyit. Orang lain taunya kamu adalah pacarku, cepat naiklah. Jangan banyak protes, pinta Elang sambil menunjuk pintu dengan ujung matanya. Tanpa berkata-kata lagi Joanna masuk dengan hati-hati. Gaun berwarna putih gading itu tampak indah di tubuhnya, Elang pun tampak sangat tampan menggunakan jas yang senada dengan Joanna. Penampilan keduanya sangat sempurna, membuat iri semua orang yang melihatnya. Tak ada celah sedikit pun jika melihat penampilan mereka secara fisik. Elang mengemudikan mobilnya dengan cepat meninggalkan pelataran hotel mewah yang sekarang menjadi tempat tinggalnya. Jika aku bicara apapun, kamu cukup katakan iya, mengerti. Perintah Elang sambil menoleh Joanna yang masih terdiam dengan pandangan lurus menatap jalanan di depannya. Oke, jawab Joanna singkat. Elang berhenti di sebuah rumah yang tidak tampak bentuknya dari arah luar pintu gerbang. Sekeliling rumah itu dipagari tembok yang menjulang tinggi. Bunyi klakson bergema memberitahu penjaga gerbang yang sama-sama tidak tampak dari arah luar.
Seorang lelaki dengan perawakan gagah berdada bidang yang lengkap dengan seragam satpam segera berjalan cepat mendekati mobil elang. Satpam itu membungkuk hormat, di samping mobil elang. "Pak Ben, Papi sama Mami ada di rumah?" tanya elang setelah membuka sedikit kaca mobilnya. "Sudah, Tuan Elang. Semua sudah menunggu kedatangan Anda di rumah," jelas satpam yang bernama Pak Ben itu. "Oke, aku masuk, Pak." Elang langsung mengemudikan mobilnya melewati pintu gerbang yang terbuka secara otomatis tanpa dorongan tenaga manusia. "Ini rumahmu?" tanya Joanna sambil mengedarkan pandangan matanya melihat rumah yang entah berapa meter luasnya itu. "Kenapa? Kamu baru percaya jika aku punya banyak uang? Bahkan aku juga bisa membeli tubuhmu jika aku mau," ujar elang sambil menoleh Joanna setelah menghentikan mobilnya di pelataran rumah yang seperti lapangan bola. "Ya, aku tahu. Tapi aku tidak berniat menjual tubuhku pada orang sepertimu," tolak Joanna sambil mendelik kesal. "Aku baru menemukan perempuan penjajak seks yang sombong sepertimu," ujar elang menyeringai sinis. Joanna hanya terdiam, dia sadar saat ini dia sedang bekerja untuk lelaki di sampingnya dan dia tak ingin menimbulkan banyak masalah. "Rapikan bajumu, aku ingin Mama menyukaimu dan..." Elang menghentikan ucapannya, kepalanya tertunduk, seketika raut wajahnya berubah sendu. "Dan apa?" tanya Joanna. Kerutan alisnya melengkung menandakan keingintahuannya. "Dan aku bisa menunjukkan jika aku bisa melupakan Miranda," ujar elang dengan mata yang mulai berkaca-kaca. "Kamu menangis?" tanya Joanna sambil mendekatkan wajahnya melihat jelas wajah elang yang masih tertunduk di atas setir mobilnya. "Tidak," jawab elang sambil mengusap pelan matanya. Joanna terdiam. Dia tidak mau terlalu dalam mencampuri urusan elang yang sekarang tampak terpuruk dan menyedihkan. "Usap air matamu, mari kita berperan sebaik mungkin untuk menunjukkan pada Miranda yang telah mengkhianatimu," tutur Joanna sambil memberikan sebuah tisu pada elang. Bersambung, "Usap air matamu, mari kita berperan sebaik mungkin untuk menunjukkan pada Miranda yang telah mengkhianatimu," tutur Joanna sambil memberikan sebuah tisu pada elang. Elang mengangkat kepalanya menoleh Joanna yang memberi dukungan untuknya. "Kamu mau melakukan ini karena ingin membantuku?" tanya elang dengan suara parau. "Uang dan membantumu," tegas Joanna. Elang kembali terdiam, pandangannya melihat awas pelataran hijau yang dipenuhi rumput di depannya. Rumah yang lengkap dengan berbagai fasilitas olahraga termasuk permainan golf yang melengkapi rumah mewah itu. "Apakah kamu sudah kuat menahan air matamu jika kita ke sana sekarang?" tanya Joanna menoleh elang sekilas yang masih terdiam membisu. "Iya," jawab elang mantap sambil melihat wajahnya di pantulan kaca spion depan. "Berperanlah sebaik mungkin, aku percaya kepadamu," ujar elang sambil menatap Joanna penuh harap. Joanna hanya mengangguk pelan lalu turun dari dalam mobil. "Gandenglah tanganku," pinta elang sambil membuka lebar tangannya. Joanna menoleh elang kemudian beralih menatap tangannya. Entah kenapa hatinya terasa berdebar hebat, saat tangannya mulai beradu dengan tangan elang. "Tanganmu gemetaran?" tanya elang sambil mengernyitkan alisnya. "Tidak," jawab Joanna mengalihkan pandangannya. Elang hanya tersenyum tipis saat melihat Joanna yang salah tingkah di depannya. "Tersenyumlah," bisik elang ketika mereka berjalan memasuki pekarangan rumah yang luas itu. "Elang," panggil seorang ibu yang berbadan langsing dengan riasan cantik di wajahnya, rambutnya terikat rapi di belakang kepalanya. Perempuan itu segera memeluk lelaki yang kini berdiri di samping Joanna. "Mami kangen, pulanglah, nak." Mata indah wanita itu mulai meneteskan air mata. Bola matanya mengkilat menatap tajam mata anak bungsunya setelah melepaskan pelukannya. "Aku sudah nyaman di hotel, Mi," jawab elang berusaha bersikap tenang di depan maminya. "Tapi Mami tidak bisa jauh dari kamu, elang. Bukannya ada Kak Rangga dan Miranda yang menemani Mami di sini?" "Elang," suara seorang wanita memanggilnya yang sudah tidak asing di telinga elang. Wanita itu berjalan mendekat. "Kamu kemana saja?" tanya wanita itu dengan suara lembut, penampilannya anggun, matanya terlihat teduh, wajahnya yang cantik bersih, semua wujudnya tampak sempurna di mata setiap orang yang melihatnya. "Aku hanya ingin tinggal di hotel. Perkenalkan ini Joanna, pacarku." Elang merangkul Joanna dengan erat hingga badan mereka beradu. Semua terdiam sejenak, semua keluarga itu tahu betul jika elang tidak mudah untuk jatuh cinta dengan sembarang wanita. Bahkan selama ini, wanita yang elang kenalkan pada keluarganya hanya Miranda seorang. "Ini pacarmu." Mami Ambar menunjuk Joanna yang masih terdiam.
hanya senyuman yang tak henti mengembang dari bibirnya. Joanna hanya melakukan sesuai perintah Elang, mengiyakan semua perkataan Elang tanpa banyak bicara. Iya, Tante, aku pacar Elang. Joanna menganggukkan sedikit kepalanya. Ini Mami Ambar, mamiku, Jo. Elang mulai memperkenalkan maminya pada Joanna. Kamu cantik, Joanna, puji Mami Ambar sambil memandang wajah Joanna dengan takjub. Panggil Tante, Mami ya. Karena kamu pacar Elang jadi kamu anak Tante juga, pinta Mami Ambar dengan ramah. Joanna hanya mengangguk sambil tersenyum. Syukurlah jika kamu sudah melupakan aku, ujar Miranda menyeringai. Aku pikir kamu belum bisa move on dari aku, ujar Miranda lagi dengan penuh percaya diri. Sudahlah, mari kita masuk, Rangga dan Papi lagi barbek di belakang rumah, ujar Mami Ambar yang langsung menggandeng tangan Elang masuk ke dalam rumah. Joanna masih berdiri di belakang Elang. Dengan gesit tangan Miranda menarik tangan Joanna menuju keluar rumah. Kenapa kamu membawaku ke sini? Protes Joanna sambil menepiskan tangan Miranda yang melingkar kuat di pergelangan tangannya. Kamu benar-benar mencintai Elang? Tanya Miranda dengan mata menyipit seolah mengintimidasi Joanna. Iya, memang kenapa? Tanya Joanna jengkel. Atau kamu hanya memanfaatkannya saja? Tanya Miranda yang semakin menyipitkan matanya menatap tajam mata Joanna. Lalu bagaimana denganmu? Apakah kamu tidak berkaca, mempermainkan hati dua orang laki-laki yang mempunyai ikatan persaudaraan? Bahkan hubungan mereka sekarang meretak karena ulahmu, ujar Joanna dengan jengkel, matanya membulat menatap tajam mata Miranda. Jangan sok tahu, aku percaya Elang tidak akan bisa semudah itu melupakanku. Kamu hanya pelariannya saja, ujar Miranda seolah belum merelakan Elang berpaling dari dirinya. Urusi saja rumah tanggamu, tanpa mencampuri urusan mantan pacarmu. Karena sekarang kamu tidak berhak apa-apa lagi atas diri Elang, ujar Joanna dengan merapatkan giginya. Jika saja bukan di rumah Elang, Joanna sudah ingin menjambak rambut wanita itu. Wanita cantik namun hatinya tidak secantik parasnya. Joanna masih berusaha sabar dan menenangkan dirinya. Joanna, panggil Elang dari dalam rumahnya. Joanna segera pergi dari hadapan Miranda yang masih terlihat emosi, menuju ke arah Elang yang memanggilnya. Kamu kemana saja? Tanya Elang dengan mata memutar untuk memastikan jika tidak ada orang yang melihatnya. Aku bilang jangan jauh dari sisiku, jangan kacaukan acara ini, tegur Elang dengan pelan. Matanya masih awas melihat kanan dan kirinya. Maaf, aku hanya keluar sebentar, ujar Joanna dengan nada pelan. Raut wajahnya berubah sendu, Joanna tak seperti biasanya, dia lebih banyak diam dan tidak banyak protes. Apa ada masalah? Tanya Elang menatap dalam mata Joanna. Joanna hanya menggelengkan kepalanya, sambil berusaha tersenyum lebar di hadapan Elang. Kasihan kamu Elang, kamu hanya dimanfaatkan oleh Miranda. Kenapa kamu sulit untuk melupakan wanita seperti Miranda, sampai rela membayarku untuk ini, ujar Joanna dalam hatinya. Ikutlah denganku, Papi sudah menunggu kita di belakang rumah, ucap Elang sambil mengandeng tangan Joanna menuju ke arah belakang rumah itu. Taman belakang yang hijau, rumput yang terhampar hijau tumbuh terawat menghiasi bagian belakang rumah itu. Dua orang yang terlihat kompak duduk santai di sebuah kursi yang sudah disiapkan khusus untuk tempat makan keluarga konglomerat itu. Beberapa pelayan tidak jauh dari keberadaan dua lelaki itu, sedang menyiapkan makanan untuk acara perayaan ulang tahun tuan besar di rumah tersebut. Joanna dan Elang berjalan mendekati dua lelaki itu. Sedangkan Mami Ambar ikut memasak bersama beberapa pelayan yang sibuk memanggang daging sapi dan beberapa menu lainnya. Elang, kapan kamu kemari? Duduklah di sini. Seorang lelaki berumur namun terlihat masih lincah itu mendekat ke arah Elang. Aku pikir kamu tidak akan pulang, ujar Rangga yang masih duduk santai di kursinya. Bersambung.